Adik-adik, kita bertemu kembali di bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Pada bagian pertama, tema kita adalah Yesus, Guru yang berkuasa. Kata-katanya punya kuasa. Tidak hanya manusia, bahkan roh jahat pun takut tunduk pada Yesus. Hari ini kakak-kakak pembina sudah menyiapkan banyak permainan. Kita akan bernyanyi, berkreasi bersama. Ayo belajar dari Yesus, Guru yang penuh kuasa. Selamat belajar. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Yuk mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hari indah yang boleh kami rasakan hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang juga masih boleh kami rasakan. Ya Yesus, bentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online. Kami mohon berkat-Mu agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala jahat, dari segala kemalasan dan kebosanan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan semoga kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, serta berkati kakak pembina yang bertugas pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, kemurahan Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita siapkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?
Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, kita akan masuk ke cerita kitab suci. Nah, kita mau mendengar dan melihat kisah Yesus secara langsung ya, secara live. Nah, ini. Nah, lihat gambarnya ya. Di sini kita bisa lihat Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Mengajarnya di dalam rumah ibadat. Dan rumah ibadatnya ini disebut dengan sinagoga. Nah, di situ kita lihat ya, ada banyak orang-orang Yahudi. Nah, ini Yesus berdiri di depan mimbar untuk mengajar. Kemudian tiba-tiba secara tidak disangka-sangka, kita lihat ada orang botak tua ini ya. Ini secara tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana datang tiba-tiba menunjuk-nunjuk Yesus. Hei, dia bilang kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah." Dia berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Kemudian Yesus menghardiknya. Katanya begini, "Diam, keluarlah daripadanya." Langsung ketika itu juga, nah ini si orang tua botak ini tadi tiba-tiba menjerit dengan suara nyaring. Lalu roh jahat itu keluar daripadanya. Plus, hilang sudah roh jahatnya. Kemudian semua orang yang di situ menjadi takjub sehingga memperbincangkan hal itu. Mereka bertanya-tanya, "Wah, kok bisa ya seperti itu? Apakah ini ajaran baru?" Lalu ya seperti itu. Orang-orang di sini kita bisa lihat takjub semuanya. Wah, ini takjub semuanya. Kok bisa orang yang tadi kerasukan bisa langsung sehat? Wah. Akhirnya karena Yesus berkata-kata dengan penuh kuasa, maka roh jahat keluar daripada orang tua tadi. Akhirnya tersebar dengan cepat kabar bahwa Yesus bisa mengusir setan dan juga bisa mengajar dengan luar biasa. Maka di sini kabar tentang Yesus tersebar ke Galilea dan kemana-mana. Setelah kita mendengarkan cerita dari Frater tadi tentang Yesus yang penuh kuasa mengajar, nah sekarang Frater akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk adik-adik jawab di rumah ya. Pertanyaan yang pertama, di mana Yesus tadi mengajar dengan penuh kuasa? Ayo. Lalu yang kedua, siapakah yang biasanya mengajar di rumah ibadat itu? Lalu yang ketiga, apakah yang dikatakan orang yang kerasukan roh jahat tadi kepada Tuhan Yesus? Lalu selanjutnya yang nomor 4, apa yang dikatakan Yesus kepada orang yang kerasukan roh jahat itu? Dan terakhir, nomor 5, orang-orang menjadi takjub dan memperbincangkan hal ini. Nah, apa yang orang-orang katakan atau perbincangkan? Baik adik-adik, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa adik-adik jawab di rumah ya. Kalau enggak tahu, coba cari lagi dengan teliti di kitab suci. Dan misalnya belum tahu juga, tanya ke mama, papa, adik, kakak, tetangga. Nah, tanya aja semuanya. Hari ini Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran yang luar biasa. Dan tidak hanya pengajaran, Tuhan Yesus juga
bisa mengusir setan melalui pengajarannya dan juga kuasanya. Itu karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Penuh kuasa artinya adik-adik bahwa ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu berasal dari Allah sendiri. Jadi Tuhan Allah Bapa kita yang mengutus Tuhan Yesus, memberikan Tuhan Yesus wewenang atau memberikan Tuhan Yesus kuasa untuk mengajar. Kemudian yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengajar begitu saja, tetapi juga ajarannya itu menggambarkan Bapa, melukiskan Bapa sendiri. Nah, di situ orang-orang akan tergerak, akan mengikuti Tuhan Yesus dan mengetahui bahwa wah, Tuhan Yesus ini adalah orang yang kudus dari Allah. Maka adik-adik yang terkasih, karena Tuhan Yesus penuh kuasa dan juga pengajarannya luar biasa, maka kita senantiasa harus mendengarkan Tuhan Yesus. Caranya gimana, brother? Caranya gampang. Kalau mau mendengarkan Tuhan Yesus, teruslah baca kitab suci setiap hari. Ajak mama papa untuk membaca kitab suci dan mendengarkan Tuhan Yesus. Di situ adik-adik akan merasakan kuasa Tuhan Yesus, kuasa-kuasa pengajaran. Adik-adik juga bisa mendengarkan Tuhan Yesus melalui perayaan Ekaristi. Misalnya ketika mendengarkan bacaan pertama, bacaan kedua, juga mendengarkan homili. Nah, dari situlah ketika adik-adik sudah mendengarkan Tuhan Yesus membaca kitab suci, adik-adik akan senantiasa bertumbuh di dalam iman. Adik-adik akan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik akan percaya 100% kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan melindungi adik-adik semuanya. Maka dari itu, adik-adik yang terkasih, senantiasa harus mendekat kepada Tuhan Yesus, selalu membaca kitab suci, dan juga bertumbuh dalam iman melalui sabda-sabda Tuhan Yesus. Berkat Allah menyertai kita semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan.
Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan mengajak kalian mengisi mencari kata. Di dalam kotak ini ada 12 kata yang adik-adik bisa sambungkan ya. Kak Aan akan memberikan 2 contoh. Selanjutnya adik-adik mencarinya sendiri di rumah masing-masing. Mari kita ambil krayon. Kak Aan akan menghubungkannya seperti ini. TAAT ya, menjadi taat. Lalu yang kedua, kita cari lagi. Kak Aan menemukan ini ya. Roh jahat. Kita bisa beri warna. Nah, adik-adik, di sini ada lagi 10 kata yang belum digabungkan. Adik-adik bisa mencobanya sendiri-sendiri. Terima kasih. Bye-bye. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap jalan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat serta rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti sekolah minggu virtual ini dengan baik. Semoga bacaan serta renungan yang telah dibawakan oleh kakak-kakak kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santa Agnes, pelindung TPK dan rekat, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kudus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana? Tadi sudah melihat materinya? Nah, sekarang izinkan brother untuk menyampaikan penutup ya. Hari ini kita mendengar dari bacaan Injil bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Dia bahkan mengajar orang-orang Yahudi dengan luar biasa, dan tidak hanya itu, dia juga mengusir setan. Wah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa itu dari Allah Bapa sendiri. Maka dari itu, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga harus terus bertumbuh di dalam iman supaya kita bisa mengusir setan-setan yang ada di dalam diri kita. Maka kita harus selalu taat pada sabda Tuhan Yesus, kita rajin berdoa, dan selalu rajin untuk mengikuti Ekaristi dimanapun adik-adik berada ya. Lalu mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.